Kalau di sana terjadi musibah-musibah, cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah, coba adakan studi banding, ya, riset, penelitian. Kira-kira musibah yang ditimpakan oleh Allah ini, kalau dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah saya rasakan sebelumnya, kira-kira lebih banyak nikmatnya atau musibahnya? Kalau kita melihat kepada perbandingan ini, kita akan mendapatkan pasti kenikmatan Allah itu lebih banyak daripada musibahnya. Karena kalau kita lebih banyak merasakan musibahnya, kita bisa hancur dan binasa. Cuma kadang kita lupa saja, seolah-olah hidup kita ini susah saja, tidak pernah tenangnya. Karena kita lupa bahwa kita sudah diberi nikmat oleh Allah dalam beberapa hal dan dalam banyak kesempatan, dalam sekian waktu. Tapi tidak pernah kita hitung. Yang kita hitung kalau datang musibah, aduh musibah lagi. Padahal sebelum musibah ini, antara musibah yang satu dengan yang berikutnya, itu sekian kenikmatan telah dilimpahkan oleh Allah. Kita tidak tahu. Kita tidak mengingat itu, sehingga kita lupa akan karunia Allah. Seolah-olah kita orang yang paling sengsara, orang yang paling susah, orang yang paling payah kehidupan. Kalau dia jujur, dia akan syukur sama Allah. Makanya banyak-banyak ingat sama nikmat Allah. Ya, ceritakan nikmat Allah itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu, maka ceritakanlah. Ya, akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab dan sarana yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan hidup adalah menjaga hubungan yang baik di dalam pergaulan kita bersama hamba-hamba Allah. Ya. Karena kalau kita memiliki hubungan pergaulan yang jelek, yang rusak bersama hamba-hamba Allah, hidup kita juga akan sempit, susah, payah. Ya. Karena orang lain mengumpati kita, ya, ingin akan kecelakaan kita, ya. Atau mereka bahkan mendoakan kejelekan untuk kita, atau mereka bahkan sampai pada tingkat melakukan tindakan yang buruk kepada kita akibat pergaulan kita yang buruk pula kepada mereka. Terjadinya pertikaian, perselisihan, ya, percekcokan antara satu ikhwan dengan yang lainnya, itu cukup menyita pikiran, waktu, tenaga, konsentrasi, ya, dan berpengaruh kepada kebahagiaan dia di dalam kehidupan ini. Sempit dada, ya, sesak jiwa kita. Kalau kita punya pertikaian, permusuhan, muamalah yang jelek bersama yang lain, tuntut menuntut antara satu dengan yang lainnya, salah menyalahkan, jatuh menjatuhkan, ya kan? Nah, bahkan pikiran kita tersita untuk itu. Padahal kalau seandainya kita punya muamalah yang baik, pikiran kita itu bisa diarahkan kepada yang lebih bermanfaat. Ya. Bahkan persengketaan kita dengan yang lain itu terbawa dan menyertai kita sampai dalam ibadah kita sekalipun. Sholat tidak tenang, baca Quran tidak tenang, ngaji nggak jadi hadir karena nggak mau lihat si fulan atau dilihat oleh si fulan. Maka perlu menjaga, ya, menjaga muamalah, interaksi antara kita yang satu dengan yang lainnya. Makanya Islam itu sangat-sangat menekankan al-ukhuwah, karena dengan persaudaraan itu akan dicapai kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Karena kita manusia ini, ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah makhluk sosial yang dipelesetkan menjadi sosial.
Kalau kita punya interaksi yang buruk dengan orang lain, ya betul-betul jadi sosial kita. Kita makhluk sosial yang artinya butuh kepada orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri-sendiri. Kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Maka kita harus menjaga muamalah, akhlak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jaga hubungan kita bersama yang lainnya. Kita diajari untuk memenuhi hak muslim atau muslim yang lain. Hakul muslim 'alal muslim sit, kata Nabi dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Mengucapkan salam itu sunnah. Ya. Tetapi menjawab salam adalah wajib. Dan ini disepakati oleh para ulama berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi ucapan selamat, maka jawablah ucapan selamat itu dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Menjawab salam adalah wajib. Ya. Menjawab dengan yang lebih baik. Kalau dia menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita nyatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setimpal. Ya. Dan jangan kurang. Kalau dia membacanya lengkap, kita harus menjawabnya dengan lengkap. Allah menyatakan jawab dengan yang lebih baik atau sepadan. Kalau dia menyatakan Assalamualaikum, kita bisa menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau kalau ingin lebih baik lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ahsana minha. Bahkan diterangkan oleh Fadilatul Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ya, kalau ada orang yang mengucapkan salam dengan nada yang semangat dalam rangka untuk membalas dengan yang lebih baik atau yang setimpal, engkau hendaknya menjawabnya dengan semangat pula, dengan suara yang tinggi pula. Assalamualaikum, dia mengatakan. Kita jangan menjawab. Atau terkadang yang terdengar itu hanya dengusan hidungnya saja. Salam. Kadang cuma dengar. Ya, hendaknya kita jawab ya. Dia mengatakan Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan kita senang ketemu dengan saudara kita, semangat. Gitu. Ya. Nah, ini menjawab salam. Kemudian yang kedua kata Nabi, idza istanfahaka fansah. Ya, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihati. Ini juga wajib kita menasihati saudara kita kalau dia minta nasihat. Jangan pelit, jangan sungkan. Enggak usah lah, antum lebih berilmu dari saya. Enggak usah. Sudah cukup. Jangan seperti itu. Berikan walaupun hanya sepatah kata. Katakan istagfirullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, itu cukup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza tanfahaka fansah." Kalau dia minta nasihat, nasihati. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka sambut, penuhi undangannya. Ini hukumnya wajib kalau undangan itu adalah undangan walimahan. Kalau ini ikhwan tenang, Masya Allah. Ya. Walaupun tidak tahu hukumnya wajib, kalau undangan walimahan datang sudah. Ya, tapi perlu diketahui bahwa hukumnya adalah wajib. Nah,
Kalau kita tidak bisa datang, minta uzur kepadanya supaya kita bisa mendapatkan maafnya. Karena ini adalah menyangkut hak saudara kita. Kalau dia merelakan haknya, berarti kita tidak tertuntut dengan apa-apa. Adapun yang selain walimahan seperti undangan akekahan misalnya atau yang semacam itu, hukumnya adalah sunnah. Ya, menyambutnya adalah sunnah. Kemudian beliau menyatakan wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, maka doakan dia. Tapi kalau dia bersin dia diam, ya sudah. Ya. Tidak perlu kita menyatakan yarhamukallah karena dia tidak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi kalau dia bersin, hakim. Alhamdulillah. Kita jawab apa? Yarhamukallah. Lalu dia mengatakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia bersin terus, sebentar-bentar, baru 2 detik, 3 detik, ternyata sakit flu. Ya, doakan dia, syafaqallah. Ya, syafaqallah, atau Allah yashfik. Ya, semoga Allah menyembuhkan. Nah, karena bersinnya itu bukan bersin nikmat lagi. Ya, dia itu bersin sudah bersin sakit, terkena influenza. Nah, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima yaitu wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit maka kunjungi dia. Ini termasuk hal yang perlu kita galakkan. Hukumnya sunnah. Ya betul marid, mengunjungi orang yang sakit. Disebutkan dalam riwayat pada sebagian hadis sunan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi seorang sahabatnya yang sakit apabila telah lewat daripada 3 hari. Ya, kalau sudah 3 hari tidak muncul, tidak kelihatan batang hidungnya, baru kita datangi, kunjungi, ya, dan doakan dia. Ya, begitu kita sampai kepadanya, ya, hibur hatinya, besarkan jiwanya, ya, katakan isbir sabran jamila, doakan dia. Allahumma shfi fulanan, Allahumma shfi fulanan, Allahumma shfi fulanan. Ya Allah sembuhkan fulan, ya Allah sembuhkan fulan, ya Allah sembuhkan fulan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi pada saat Nabi wafat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal maka iringi jenazahnya. Ini hukumnya sunnah. Ya, pahalanya besar insya Allah. Baik. Sedangkan menyelenggarakan jenazahnya sampai dikuburkan, hukumnya adalah wajib fardu kifayah. Mulai dari memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatkannya, menggotongnya ke kuburan dan menguburkannya, itu semua fardu kifayah. Kalau tidak ada di antara kaum muslimin yang melakukannya, maka semuanya kaum muslimin yang ada di tempat itu berdosa. Itu artinya fardu kifayah. Mengiringi jenazah beda. Kita mengikuti jenazah yang sedang digotong, sedang diangkut ke perkuburan. Itu namanya apa? Mengiringi. Itu yang dinyatakan oleh Nabi wa idza mata fatba'hu. Tapi kalau menyelenggarakan jenazahnya, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, menggotongnya ke kuburan sampai dikuburkannya adalah perkara yang fardu kifayah. Nah, di antara tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita mempergauli seorang yang muslim, ya, supaya kita bahagia hidup kita dan tidak sakit hati sama orang, tidak kecewa sama orang. Kata Nabi, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Seorang mukmin itu jangan menyingkirkan
mukminah yang lainnya. Karena jika dia membenci dari wanita itu satu akhlak, satu perilaku, niscaya dia akan ridha terhadap akhlaknya yang lain. Ini dalam hubungan suami istri. Ya. Seorang suami itu jangan cepat-cepat membuang istrinya, menceraikan istrinya. Karena mentang-mentang ada hal yang dia tidak suka dari istrinya. Karena kalau dia mau objektif, satu akhlaknya yang dia tidak suka, tapi pada bagian lain dia suka. Manusia itu terdiri dari antara baik dengan buruk. Ya. Ada dua pelajaran penting yang diingatkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam bab ini. Dari hadis yang kita baca, kata beliau ada dua pelajaran. Pertama, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita ketika kita bergaul dengan orang yang berada di sekitar kita, apakah itu istri, atau karib kerabat, atau sahabat, atau pembantu, atau yang semacam mereka. Yang penting setiap orang yang punya hubungan antara engkau dengan dia, maka pantasnya engkau sedini mungkin sudah menanamkan perhatian bahwa siapapun manusianya yang ada di hadapanmu, tidak ada manusia yang sempurna. Supaya kita bisa menerima kekurangan orang. Ya. Kalau kita selalu menuntut orang yang ada di hadapan kita agar sempurna dalam banyak hal dan tidak punya kekurangan, lebih baik kita pindah ke planet Mars. Itu dari saya, bukan dari sini. Ya. Pindah saja ke planet sana. Kamu hidup sendirian. Ya, siapapun orangnya. Kalau kamu cari-cari kesalahannya pasti ada kesalahannya. Gak usah kamu cari juga kesok. Kelihatan. Masa dia seperti itu? Lah kamu emang sempurna. Nah, siapapun yang kita hadapi, istrikah itu, ya. Kemudian karib kerabatkah itu, sahabatkah itu, pelayankah itu, ya bahkan ustaz kita mungkin, pasti dia punya kekurangan. Dia manusia. Yang dinyatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, hadis Abi Dzar dalam riwayat Imam Muslim, ya bani Adam, kullukum mukhti'un bil laili wan nahar. Wahai anak Adam, kalian itu orang yang suka bersalah. Banyak kelirunya siang dan malam hari. Bukan hanya sebagian waktu. Kata Allah, bil laili wan nahar, malam hari dan siang hari. Lah, makhluk yang seperti ini kok kita harapkan kesempurnaan? Tidak ada yang sempurna. Artinya di sini, kalau kita bergaul sama orang, bermuamalah, berinteraksi sama orang, pertama siapkan mental kita bahwa orang yang ada di hadapan kita, apapun statusnya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, pasti dia punya kekurangan. Tidak mungkin tidak. Kalau kita ingat ini, ya, maka kita tidak kecewa ketika kita berhadapan dengan kekurangan orang lain. Tidak sempit dada dengan kekurangan orang lain. Nah, dia manusia. Dia adalah makhluk yang memang tempatnya kekurangan dan kekeliruan. Selanjutnya, seperti yang diajarkan oleh Nabi, ya, kalau kita melihat kekurangannya, lihat dari sisi lain dia punya kebaikan. Ya. Sehingga kita bisa mengimbangi antara keburukannya dengan kebaikannya. Maka kita bisa mensikapi dia dengan benar. Kita bisa menghargai kebaikannya. Kita bisa menghargai sikapnya, sifatnya yang baik. Nah, apakah itu dia istri kita? Walaupun suatu saat kita melihat kekurangannya yang membuat hati kita sempit, tapi kalau kita ingat kebaikannya, kita akan merasa lebih tenang, lebih nyaman. Walaupun begitu dia istri saya, dia punya kebaikan ini. Ya. Nah, sehingga kita tidak melihat kepada hanya satu sisi saja, tapi kita melihatnya sebagai seorang manusia yang punya kebaikan dan keburukan.
Kalau kita punya pandangan yang seperti ini, kita gampang untuk damai sama orang. Nah, gampang untuk menghargai orang lain, siapapun dia. Karena kita tahu walaupun dia punya kekurangan, dia juga punya kebaikan. Kalau kita mengarahkan 1 telunjuk kepadanya, kita mengarahkan 4 telunjuk kepada kita. Nah, maka interaksi yang seperti ini akan menjaga al-mahabbah wal-ukhuwah, rasa cinta, rasa persaudaraan, hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian pelajaran yang kedua kata beliau, bahwa dengan kita mengetahui bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan punya kebaikan, sehingga kita tetap bisa cinta kepadanya atas kebaikannya itu. Ini akan lebih mendorong kita untuk bisa menunaikan hak-hak dia, hak-hak dia kepada kita. Nah, kalau dia istri, apa haknya sebagai istri? Karena walaupun kita benci, tidak suka dengan satu perangainya yang membuat kita marah, tapi tatkala kita ingat di sana ada kebaikan-kebaikannya yang tidak bisa kita lupa, kita tetap bisa dengan ringan hati untuk menunaikan haknya sebagai istri. Nah, apalagi wanita ini ya kawan, istri-istri kita itu memang wanita-wanita yang butuh wasiat yang baik, nasihat yang baik, cara sikap yang baik. Mereka manusia-manusia lemah yang butuh kepada pengarahan, perlindungan. Orang yang baik kepada istri dan keluarganya adalah orang yang terbaik di antara kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada istrinya, dan aku orang yang paling baik kepada istri. Nah, jangan kita mentang-mentang suami super power, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian sembrono pada mereka, aniaya pada mereka. Apa-apa yang mesti benar itu kita. Ya, saya ini suami kamu, diam. Jangan gitu. Ya, itu angkuh namanya, diktator. Ya, lah. Orang yang seperti ini bahaya. Kalau dia berkuasa, mungkin akan berbuat seperti apa yang dia berbuat kepada istrinya. Nah, jadi ingatlah bahwa walaupun dia punya kekurangan, dia juga punya kebaikan. Ya. Allahul musta'an. Demikian pula kalau dia karib kerabat kita, kalau dia sahabat kita, kalau dia pelayan kita. Anas bin Malik menyatakan, aku 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sekalipun dia menyuruh aku kerjakan ini atau tinggalkan ini. Dalam riwayat lain, tidak pernah sekalipun dia berkata-kata menghardikku. 10 tahun. Ya. Bukan waktu yang singkat. Tidak pernah Nabi mengatakan kerjakan ini. Kenapa engkau kerjakan ini? Lah kita baru 2 hari lihat pembantu maunya nyalahi terus. Gak bisa kerja kamu, sudah saya bayar, bodoh dan sebagainya. Apalagi kalau dia bos besar, punya perusahaan besar, sudah seenaknya sama orang lain. Allahumma musta'an. Nah, jadi ini beberapa hal ya kawan tentang sarana-sarana atau sebab-sebab yang menyampaikan kepada kehidupan yang bahagia. Di sana ada hal-hal yang lain yang belum kita sebutkan, tapi saya kira itu cukup. Atau kita ringkas ya dari poin per poin karena tinggal beberapa. Di antaranya saya sebutkan saja secara ringkas, yaitu bahwa seorang yang ingin hidup bahagia jangan menyia-nyiakan hidupnya dengan terpaku pada kegundah gulanaannya dan kekeruhan hidupnya. Terpaku pikirannya,
perhatiannya, konsentrasinya untuk memikirkan hal-hal yang keruh, yang pahit, yang sulit di dalam hidupnya. Nah, eman waktunya. Hendaknya dia mengalihkan perhatian segera untuk bangkit, memperbaiki apa yang bisa dia perbaiki, atau paling tidak meringankan apa yang bisa dia ringankan. Nah, kemudian di antara perkara yang bermanfaat dalam hidup ini, beliau ajarkan agar kita tidak memperhatikan dan tidak mencurahkan pikiran terhadap celaan-celaan dan gangguan-gangguan manusia. Karena yang demikian itu tidak akan membahayakan kamu, bahkan akan membahayakan mereka. Nah, karena kalau engkau mengalihkan perhatianmu kepada ucapan-ucapan mereka, gangguan-gangguan mereka, niscaya apa yang mereka lakukan itu akan merusak perasaanmu. Nah, tidak mungkin kita menggapai ridha manusia itu sepenuhnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pepatah, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah bisa dicapai. Wasahilun wa bahrun la sahila, dan lautan yang tidak pernah punya tepi. Ya. Bagaimana kita akan membuat manusia semuanya ridha kepada kita? Tidak mungkin. Mesti aja ada yang ngomongin kita. Padahal yang kita buat itu benar, apalagi kalau yang kita buat salah. Jadi tidak usah berkecil hati dengan omongan-omongan orang, gosip-gosip, ribah-ribah, ataupun sindiran-sindiran, kedengkian-kedengkian orang. Tidak usah ambil pusing. Ya. Biarkan apa yang ingin mereka lakukan itu berpulang keburukannya kepada mereka. Ya. Engkau sibukkan dirimu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Dan jangan lupa introspeksi diri, bahwa engkau masih punya kesalahan-kesalahan yang harus engkau perbaiki. Dan jadikan apa yang mereka katakan itu, kalau seandainya terdengar oleh telingamu, sebagai bahan introspeksi diri. Karena di antara sarana yang sangat bermanfaat untuk kita bisa memperbaiki diri adalah lisan untuk kita. Lisan untuk kita. Kalau lisan teman kita, biasanya dia tidak akan seperti itu. Dia akan melihat yang baik-baik. Toh kalau dia melihat kepada yang buruk, dia katakan ya namanya dia juga manusia. Dia juga punya kekurangan. Niscaya teman kita itu akan memberikan uzur-uzur. Namanya juga teman. Sehingga terkadang banyak orang tidak mampu menegur kesalahan temannya, saudaranya. Ya. Istilahnya orang Jawa, kecewo, tidak enak. Ya. Nah, tetapi kalau musuh kita, jangan tanya, yang baik aja jadi buruk kok, yang kecil jadi besar. Ya. Makanya dinyatakan ainur ridha anil mahasini kalilatun. Ya. Mata atau pandangan keridhaan akan terasa tumpul terhadap anil masawi kalilatun, ya, akan tumpul terhadap keburukan-keburukan. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Adapun pandangan kemurkaan, pandangan tidak suka akan menampakkan segala keburukan-keburukan. Kalau kita ingin tahu kekurangan kita, lihat apa komentar musuh kita. Dia jujur. Dia tidak akan mungkin menutup-nutupi, bahkan nambahi. Ya, kalau mengurangi kayaknya kecil kemungkinan. Kalau nambahi ya, nah lihat apa yang dia katakan itu, kalau ada yang benar sempat terdengar olehmu dan kau merasa memang iya apa yang dia katakan, jadikan itu sebagai introspeksi diri, engkau memperbaiki. Nah, kemudian diantaranya beliau sebutkan bahwa kehidupanmu itu adalah sesuai dengan pikiranmu. Makanya kata beliau, hendaknya engkau
selalu berpikir yang positif, yang bermanfaat dalam hal agama dan duniamu, sehingga kehidupanmu akan menjadi bahagia. Nah, pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang membahayakan agama dan dunia kita tinggalkan. Nah, supaya engkau hidup dalam bahagia. Kemudian di antara hal yang juga bermanfaat kata beliau yaitu persiapkan diri agar engkau tidak menuntut terima kasih, rasa syukur kecuali dari Allah. Sehingga kalau engkau berbuat baik, engkau dapatkan orang yang engkau sikapi dengan baik itu tidak membalas kebaikanmu, artinya engkau hanya bertepuk sebelah tangan, engkau tidak kecewa. Karena engkau berbuat baik bukan karena dia, bukan karena mengharapkan rasa terima kasih dan syukur daripada dia, tetapi dari Allah. Prinsip ini kalau tidak kita tanamkan, betul-betul akan menyiksa batin kita. Bagaimana ini? Saya sudah baik sama dia, saya beri nafkah, saya beri hadiah, saya beri ini, saya beri itu. Kok dia kurang ajar sama saya? Sakit hati enggak? Sakit hati. Apakah itu istri kita, anak kita, saudara kita? Ya. Mungkin saja suatu saat mereka membalas kebaikan kita dengan hal yang tidak berkenan kepada kita. Sehingga kadang kita lepas kontrol dan kita mengatakan, dasar kurang ajar kamu, nggak tahu balas budi. Ya. Saya sudah capek-capek nafkahi kamu, tapi kamu kurang ajar ya sama saya. Sebetulnya kita nggak perlu uring-uringan seperti itu. Tetap kesalahan dia harus diluruskan. Tapi kita ingat bahwa kita tidak mengharapkan rasa syukur itu dari manusia, tetapi dari Allah. Supaya hati kita tenang. Ya. Walaupun dia mensikapi kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita yakin bahwa apa yang kita perbuat itu tidak sia-sia. Sudah tertulis pahalanya di sisi Allah, insya Allah. Ya. Seorang guru misalnya merasa sudah dia capek-capek ngajari muridnya kurang ajar. Ya. Di belakang suka gosipi gurunya, ustadznya. Ustadz itu beginilah, ustadz itu begitulah. Dasar, nggak tahu balas budi, nggak mau hormat sama saya. Sebetulnya kalau dia ingat, ya biar terhadap gangguan manusia, tidak usah dia mengungkit-ungkit jasanya. Khawatir nanti apa yang telah dia perbuat batal pahalanya di sisi Allah. Cukup dia ingat bahwa Allah tidak pernah lalai daripada kebaikan. Nah, hal yang berikutnya beliau terangkan yaitu engkau jadikan prinsip hidupmu adalah perkara yang bermanfaat dan menghindar dari perkara yang membahayakan, sehingga engkau bisa melimpahkan segala kemampuanmu untuk itu. Nah, kemudian di antara prinsip hidup yang bermanfaat, beliau ajarkan untuk tidak menunda pekerjaan yang ada saat ini lalu dibiarkan untuk waktu yang berikutnya. Nah, ini prinsip hidup yang cukup bermanfaat. Kalau punya pekerjaan, apakah itu dunia atau akhirat, sekarang kerjakan, selesaikan pada waktunya, supaya pekerjaan itu tidak numpuk. Kalau pekerjaan sudah numpuk, ruwet. Kalau sudah ruwet, judet. Kalau sudah judet, tadi macam-macam yang akan muncul. Ya, benda-benda mati akan bisa bergerak. Hati-hati, ya, lempar piring, lempar gelas mungkin. Ya, orang nggak salah jadi salah. Nah, kenapa? Karena sudah tertumpuk berbagai pekerjaan dan itu cukup menyiksa dalam kehidupan. Apapun status kita, sebagai ustaz kahir, sebagai santri kahir, sebagai ikhwan biasa kahir, sebagai pegawai kahir, sebagai mahasiswa kahir, kalau pekerjaan itu sudah numpuk,
ruwet, itu jelas. Nah, prinsip hidup yang bermanfaat beliau ajarkan, jangan sampai kita menunda pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan itu numpuk sehingga kita konsentrasi untuk masa yang akan datang. Satu pekerjaan selesai, datang yang baru, kita dalam keadaan apa? Lapang. Kenapa? Karena yang sebelumnya sudah selesai. Tapi kalau datang yang baru sementara yang sebelumnya belum selesai, akan menorehkan pada hati kita kesibukan yang lebih, dan kepanikan yang lebih, kesibukan yang akan menyita perhatian, waktu dan tenaga kita. Nah, kemudian di antara yang beliau sampaikan pula, hendaknya kita punya skala prioritas dalam hidup. Pentingkan mana yang paling penting, kemudian yang berikutnya, supaya hidup kita itu teratur, rapi, jelas, ya. Nah, punya skema hidup yang teratur rapi, ya, schedule dalam hidup. Nah, sehingga nggak aut-autan, yang nggak penting dipentingkan, yang nggak jelas dijelaskan, ya, asal saja dalam hidupnya. Sehingga orang yang hidupnya seperti ini kehilangan banyak kemanfaatan, kebaikan dan keberkatan. Nah, umurnya panjang tetapi amalnya sedikit. Kenapa? Karena dia tidak punya, ya, tatanan dalam hidup, tidak mementingkan yang paling penting dan menunda yang berikutnya. Tapi kalau orang punya tatanan dalam hidup yang rapi, dia tahu kapan harus mengedepankan ini, mengakhirkan yang itu, mendahulukan yang ini, menunda yang itu, jelas, ya, skema hidupnya, maka dia akan banyak meraih kemanfaatan. Dia bisa menggapai apa yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairukum atau khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang beliau sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk bagian materi saya cukupkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, bagaimana prakteknya atau cara melakukan meminta rahmat Allah ketika melewati ayat-ayat rahmat di saat membaca Al-Quran dalam sholat, begitu pula berlindung dari azabnya ketika melewati ayat-ayat azab. Ya, berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Misalnya dia katakan dalam hatinya, na'am. Kalau dia melewati ayat rahmat, dia meminta Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku. Nah, dia sebutkan dalam hatinya sehingga dia menjiwai apa yang dia baca dalam sholat. Wallahu a'lam. Termasuk bid'ah kalau kita berdoa zikir pagi dan sore hari itu ketika kita membaca setiap kita berdoa setelah sholat karena kita senang dengan doa tersebut. Ya janganlah, jangan mengada-ada. Baca saja di waktu pagi hari dan petang hari. Jangan pada setiap ba'da sholat, karena setelah sholat itu ada zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak malu belum bisa baca Al-Quran, ingin belajar ke ustaz-ustaz, mereka sibuk. Ini Masya Allah. Dan tak ada pelajaran membaca Al-Quran pada majelis-majelis taklim yang diadakan. Minta diajarin ke ikhwannya pada nggak mau, karena merasa tidak pantas, merasa tidak layak. Ya jangan putus asa ya, insya Allah ada ikhwan yang mau. Dan bagi ikhwan yang melihat saudaranya membutuhkan
untuk bisa membaca Al-Quran, ya, dia jangan menganggap kecil nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya ketika dia telah bisa membaca Al-Quran. Mengajarkan membaca Al-Quran itu kan tidak mesti kamu harus jadi dulu seperti Syekhul Islam. Kamu bukan mau membawakan tafsirnya begini, ucapan ulama begini dan sebagainya. Ajari dia di alif, ba, ta. Ya, kalau disambung bagaimana, kalau diputus bagaimana. Ajari dia membaca Al-Quran. Nah, dengan apa yang kamu bisa. Dan ini babnya termasuk bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, dan termasuk bab membantu antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Allahu fi 'auni al-'abdi, maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Ya, Allah akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Nah, kemudian kalau tidak ada kesadaran kita untuk menyebarkan ilmu agama ini secara ta'awun, ya, bahu-membahu antara satu dengan yang lain, ya, kita tidak akan bisa menunaikan dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Dakwah ini butuh kepada semua kita punya andil. Apa yang kita mampu ajarkan. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Al-hadis muttafaqun alaih. Ya. Kamu tidak dituntut untuk mengajarkan apa yang kamu tidak mampu. Apa yang kamu tidak bisa, apa yang tidak kamu paham. Tapi apa yang kamu mampu, apa yang kamu bisa. Walaupun hanya mengajarkan, ya, al-alif wal ba wal ta, mengajarkan membaca, menulis huruf-huruf hijaiyah, maka ajarkan kepada saudaramu. Ya. Engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Bisa jadi ya akhi, engkau diberi ganjaran oleh Allah dalam bentuk kebaikan karena engkau menolong saudaramu. Karena Allah pasti menolongmu. Mungkin engkau ditambah rezekinya oleh Allah karena engkau mengajarkan itu kepada saudaramu. Walaupun mungkin saudaramu belajar kepadamu gratis. Tapi mungkin dengan cara lain Allah ganti. Mungkin pula Allah pahamkan engkau tentang ilmu yang lainnya. Allah tambah keilmuanmu karena engkau telah mengajarkan saudaramu apa yang engkau tahu. Maka dakwah ini membutuhkan kepada takatuf, ta'awun dari semua kita. Ya. Nah, sehingga tidak seorang pun pelit terhadap kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, maka ajarkan apa yang kau tahu, apa yang kau bisa, sehingga kebaikan ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, di antara orang-orang yang menginginkan kebaikan. Nah, wabillahi taufiq, saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.